Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andri. Untuk hari ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori kinetik gas. Nah, di teori kinetik gas ini, kita akan mempelajari bagaimana tekanannya, bagaimana volumenya, bagaimana suhunya, dan juga keadaan mikroskopik lainnya, ya, seperti jumlahnya ada berapa, jumlah partikel zatnya. Nah, gas yang akan kita bahas di sini adalah gas ideal. Apa itu gas ideal? Gas ideal itu gas yang memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, setiap partikel gas bergerak secara acak atau sembarang. Jadi, kalau misalkan di dalam sebuah kotak terdapat partikel gas, maka partikel gas itu geraknya acak atau sembarang, tidak beraturan. Yang kedua, ukuran partikel gas dapat diabaikan terhadap wajah wadahnya. Artinya, ukuran partikel gas sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan ukuran wadahnya. Yang ketiga, setiap tumbukan yang terjadi bersifat lenting sempurna. Artinya apa? Ketika terjadi tumbukan, gas tidak kehilangan energi, maka dikatakan tumbukannya bersifat lenting sempurna. Yang keempat, setiap partikel gas banyak sekali tetapi tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel gas. Dalam kenyataannya, ada gaya tarik-menarik antar partikel gas, tapi untuk gas ideal kita asumsikan tidak ada gaya tarik-menarik antar partikel gas dan jumlahnya sangat banyak sekali. Yang kelima, partikel gas terdistribusi secara merata di seluruh ruangan. Artinya apa? Kalau dia terdistribusi secara merata di seluruh ruangan, berarti nanti volume gas ini kalau mengalami kebocoran akan bernilai tetap ya, karena partikel gasnya terdistribusi secara merata di seluruh ruangan. Yang keenam, partikel gas memenuhi hukum Newton tentang gerak. Berarti nanti berlaku hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton untuk gas ideal. Oke, yang pertama kita akan pelajari mengenai hukum Boyle. Nah, jadi ada seorang ilmuwan bernama Boyle, dia mengamati keadaan gas pada saat suhunya tetap atau konstan, atau kita namakan sebagai isotermal. Nah, hasil yang didapatnya sekarang dikenal sebagai hukum Boyle, yang bunyinya adalah jika suhu gas yang berada di ruang tertutup atau tidak bocor dijaga konstan atau tetap, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Artinya apa? Kalau tekanannya meningkat, maka volumenya mengecil. Kalau tekanannya berkurang, maka volumenya meningkat atau bertambah besar. Jadi dikatakan dia berbanding terbalik. Sehingga si Boyle itu menuliskan persamaannya, yaitu P1V1 sama dengan P2V2. Nah, ini adalah ketika keadaannya suhunya tetap ya, suhu gas tetap atau temperaturnya tetap atau konstan. Berikutnya contohnya, sebuah tabung silinder dengan tinggi 0,2 meter dan luas penampang 0,04 meter persegi memiliki pengisap yang bebas bergerak seperti pada gambar. Udara yang bertekanan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi diisikan ke dalam tabung. Jika pengisap ditekan sehingga tinggi silinder berisi gas menjadi 0,12 meter, berapa besar tekanan P2-nya? Anggap bahwa temperatur gas konstan. Nah, ada kalimat temperatur gas konstan, berarti ini berlaku hukum Boyle. Nah, ini kalau digambarkan ini keadaan pertama. Ini luas penampangnya ya 0,04 meter persegi dan ketinggian gasnya itu adalah 0,2 meter. Pada keadaan kedua, luas penampangnya tidak berubah, tetap 0,04, tetapi tingginya kan karena ditekan pistonnya menekan ke atas ya, sehingga nanti volumenya tingginya menjadi 0,12 meter. Nah, dari persamaan Boyle yaitu P1V1 sama dengan P2V2, di mana P1-nya adalah 1,01 kali 10 pangkat 5 Pascal, itu tekanan di sini keadaan pertama ya, segini, dikali volumenya kan belum ada, karena diketahuinya luas alas sama tinggi, maka rumus volume adalah luas alasnya atau A dikali tingginya, tinggi H1. Tinggi H1 ini nanti 0,2 meter. Sama dengan P2 ini yang kita cari nilainya, dikali volume yang kedua sama, luas alasnya A dikali H2-nya, ketinggian H2. Karena luas alasnya sama, ini bisa saya coret.
Sehingga menjadi 1,01 kali 10 pangkat 5 dikali H1-nya adalah 0,2. Sama dengan P2 dikali dengan H2-nya adalah 0,12. Maka kalau kita cari P2-nya, P2 itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 dikali 0,2 dibagi 0,12. Akan didapat 1,68 kali 10 pangkat 5. Atau kalau saya bulatkan itu menjadi 1,7 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah itu tekanannya. Hukum Charles dan Gay-Lussac. Kalau tadi si Boyle itu meneliti pada saat suhunya konstan atau tetap. Nah, kalau Charles itu ada dua keadaan yang dia teliti, dan Gay-Lussac yang berdua ya, hukum Charles dan Gay-Lussac. Yang pertama pada saat tekanannya tetap, yang kedua pada saat volumenya tetap. Nah, pada saat tekanan tetap, ini hukum yang didapatkan adalah jika tekanan gas yang berada di dalam bejana tertutup atau tidak bocor dijaga konstan, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Volume sebanding dengan suhu. Artinya apa? Kalau volumenya meningkat, suhunya meningkat. Kalau suhunya turun, maka volume juga ikut turun karena dia sebanding. Sehingga persamaannya menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini adalah persamaan pada keadaan volumenya pada keadaan tekanannya tetap ya. Jadi tekanan tetap itu berlaku V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang kedua pada saat volumenya tetap ya. Bunyinya jika volume gas di dalam bejana tertutup atau tidak bocor dijaga konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Tekanan sebanding dengan suhu. Kalau tekanan meningkat, suhunya meningkat. Kalau tekanannya turun, maka suhunya juga ikut turun. Atau sebaliknya ya. Nah, kemudian rumus pertama dan rumus kedua ini berarti saya ulangi lagi, berlaku untuk yang pertama V1 per T1 sama dengan V2 per T2 berlaku ketika tekanannya tetap, yang ini P1 per T1 sama dengan P2 per T2 ini berlaku ketika volumenya tetap atau disebut isokorik ya kalau volumenya tetap. Di sini V-nya artinya volume, T-nya itu suhu, P-nya adalah tekanan dalam Pascal. Berikutnya persamaan keadaan gas ideal. Tadi sudah jelaskan mengenai gas ideal. Jadi gas ideal itu ada beberapa asumsi. Nah, untuk gas ideal, untuk persamaan keadaannya, kita itu biasanya yang sering ditanyakan itu adalah mengenai tekanan gasnya, volume gasnya, dan juga suhunya. Jadi yang menggambarkan keadaan gas ideal itu adalah tekanan, volume, dan juga suhu. Itu yang menggambarkan keadaan gas ideal. Maka untuk rumusnya ini nanti ada 3 ya. Pertama, persamaan keadaan yang pertama adalah P1 V1 sama dengan T1 sama dengan P2 V2 per T2 ya. Saya ulangi lagi, P1 kali V1 per T1 akan sama dengan P2 kali V2 per T2. Nah, ini rumus keadaan yang pertama. Rumus keadaan yang kedua, P kali V sama dengan nRT, di mana P-nya ini tekanan, V-nya volume, N kecil ini adalah molnya ya, R-nya tetapan gas itu nilainya nanti 8,31 Joule per mol Kelvin, T-nya suhu mutlak. Atau persamaan keadaan gas ideal yang ketiga adalah PV sama dengan N besar dikali K kali T. P-nya tekanan, V-nya volume, N itu jumlah partikel, K-nya tetapan Stefan Boltzmann, T-nya adalah suhu. Untuk tetapan Stefan Boltzmann atau nilai K itu nilainya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Kalau seandainya di soal jumlah partikelnya tidak diketahui N-nya, kamu bisa menghitung menggunakan rumus N besar sama dengan N kecil dikali NA. N kecil artinya mol. NA itu adalah jumlah partikel bilangan Avogadro, tetapan. Jadi nanti bilangan Avogadro itu nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Ini adalah nilai bilangan Avogadro, dengan N besar adalah jumlah partikel zatnya. Contohnya, sebuah tabung yang volumenya 1 liter mempunyai lubang yang memungkinkan udara keluar dari tabung. Mula-mula suhu udara di dalam tabung adalah 27 derajat Celcius. Tabung dipanaskan hingga suhunya 127 derajat Celcius. Perbandingan antara massa gas yang keluar dari tabung dan massa awalnya adalah titik-titik. Saya tulis dulu keterangan apa aja yang ada di soal.
volumenya itu 1 liter. Ini adalah volume gasnya. Ya, diketahui volume gasnya 1 liter. Suhu awalnya 27 derajat Celcius atau saya ubah ke Kelvin itu jadinya 300 Kelvin. Suhu yang kedua 127 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah 273 ini jadi 400 Kelvin. Nah, di sini yang ditanya adalah berapa perbandingan antara massa gas yang keluar delta M dan massa awalnya atau M1. Jadi M1 itu massa awal, delta M ini adalah jumlah massa gas yang keluar. Nah, di sini kan dikatakan tabungnya mengalami kebocoran ya. Ada kebocoran. Kalau ada kebocoran karena ini adalah gas ideal, maka volumenya akan tetap. Kenapa dikatakan tetap? Karena ada sifat dari gas ideal bahwa partikel gas terdistribusi secara merata di seluruh ruangan. Jadi bisa kita anggap di situ volumenya dalam keadaan tetap. Nah, dari persamaan PV sama dengan nRT, maka kalau ditanya volume, ini akan menjadi nRT dibagi dengan P. Nah, volume keadaan 1 akan sama dengan volume keadaan yang kedua. Volume keadaan 1 rumusnya nanti nRT1 per P1 yang sama kita coret nih. Karena tekanannya tidak diketahui, berarti tekanan awal dan tekanan akhir sama, maka kita coret P1 sama P2-nya. R-nya juga kita coret karena sama tetapan gas ya. Nah, N itu kan mol. N1 mol. Mol itu kalau di kimia rumusnya adalah gram per ml atau massa dibagi massa molekul relatif, sehingga saya ganti N kecil N1-nya itu jadi massanya M1 per ml, massa molekul relatif, dikali T1 sama dengan N2 itu massa yang kedua dibagi dengan mR kali T2. Ini sama-sama ada massa molekul relatif, coret karena sama. Sisanya tinggal M1 kali 300 sama dengan M2 dikali 400. Maka kalau ditanya M2 itu massa zat yang tersisa setelah dipanaskan tadi, itu M2 sama dengan 300 per 400 ya, 300 per 400 M1. Atau M2-nya sama dengan 3 per 4 M1. Berarti ini massa gas yang tersisa. Maka yang keluarnya berapa? Yang keluar dari tabung itu delta M sama dengan M1 massa awal dikurangin massa gas yang tersisa atau M2 sama dengan M1 dikurang M2-nya adalah 3 per 4 M1. Berarti yang keluarnya adalah 1/4 M1. Maka perbandingannya delta M per M1 sama dengan 1 per 4 M1 dibagi dengan M1. Kita coret. Atau 1/4. Nah, ini adalah perbandingan antara massa gas yang keluar dengan massa awal gasnya. Berikutnya, tekanan gas di dalam ruang tertutup. Kalau ada partikel gas di dalam ruang tertutup, maka akan ada hubungan antara tekanan dengan energi kinetik yang dihubungkan dengan menggunakan persamaan PV sama dengan 2/3 NEK. P-nya tekanan, V-nya volume, N itu jumlah partikel, EK-nya energi kinetik. Nah, energi kinetik dari gas itu bergantung pada suhu. Makin tinggi suhunya, maka energi kinetik gasnya akan makin besar. Maka menghitung energi kinetik pada gas itu bisa digunakan persamaan EK sama dengan 3/2 K kali T. Ya, K-nya sama kayak tadi ya, tetapan Boltzmann 1,38 kali 10⁻23 Joule per Kelvin. T-nya suhu mutlak, EK-nya energi kinetik, P tekanan, V-nya volume, N tadi jumlah partikel, EK-nya energi kinetiknya. Berikutnya, contohnya. Di sebuah ruang tertutup yang memiliki tekanan P, energi kinetik EK, jika energi kinetik rata-rata molekul diperbesar 4 kali EK, maka tekanan gas ideal tersebut adalah titik-titik. Nah, ini dari persamaan tekanan di ruangan tertutup berlaku hubungan antara P dengan EK adalah PV sama dengan 2/3 NEK. Dari rumus ini kan kita tahu bahwa P itu sebanding dengan EK ya, P sebanding dengan EK. Dimana kalau tekanannya meningkat, maka energi kinetiknya juga akan meningkat. Nah, di sini diketahui tekanan awalnya adalah P. Energi kinetik awalnya EK1-nya adalah EK. Berapa tekanannya yang sekarang, yang terakhir P2-nya, kalau energi kinetiknya jadi 4 kali semula, 4 EK. Nah, karena dia sebanding, P itu sebanding dengan EK, maka berlakulah P1 per P2 sama dengan EK1 per EK2. P1-nya itu nilainya P. P2 yang kita cari, EK1-nya adalah EK, EK2-nya 4 EK. Ini kita coret EK-nya, kita kali silang, maka akan didapatkan P2-nya sama dengan 4P, atau tekanannya menjadi 4 kali semula. Sehingga
Ketika energi kinetiknya menjadi 4 kali semula, maka tekanan juga akan ikut menjadi 4 kali semula karena bernilai sebanding di situ. Berikutnya, kecepatan efektif gas atau disingkat juga VRMS. Setiap gas itu punya kecepatan karena dia bergerak. Nah, kecepatan rata-rata ini yang dialami oleh gas VRMS ini bisa dihitung dengan 3 persamaan. Persamaan pertama adalah VRMS sama dengan akar 3kT per M0. Ini digunakan kalau nanti di soal diketahuinya adalah massa sebuah partikel gas MO. Jadi M0 ini adalah massa satu buah molekul gas atau satu buah partikel gas. Yang kedua, VRMS sama dengan 3RT per MR. MR itu massa molekul relatif, digunakan kalau di soal diketahui MR-nya. Yang ketiga, VRMS sama dengan akar 3P dibagi rho. Rho-nya adalah massa jenis ya. P-nya tekanan. Digunakan kalau soal diketahui massa jenisnya. Massa jenis partikel gas kita bisa menghitung kelajuan dari partikel gas tersebut. Contohnya, pada temperatur tertentu, kelajuan efektif molekul-molekul suatu gas ideal adalah V. Jika pada tekanan temperatur gas diubah hingga volume gasnya menjadi 2 kali semula, maka kelajuan efektif gas adalah titik-titik. Nah, diketahui VRMS pertama adalah V. Kecepatan awalnya V1-nya adalah V, kecepatan kedua adalah 2V. Berapa VRMS 2-nya? Ini yang ditanya. Kalau tekanannya bernilai tetap. VRMS itu sama dengan akar 3P dibagi dengan rho. Rho-nya adalah M per V, massa dibagi dengan volume. Seandainya volumenya kita naikkan ke atas, ini akan menjadi akar 3PV dibagi dengan M. Ya, jadi kita menggunakan rumus P karena di soal di sini diketahui tekanan tetap ya, ada tekanan tapi nilainya tetap di situ. Nah, maka kita gunakan rumus ini. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa kalau kita substitusi ke dalam persamaannya, yaitu VRMS sama dengan akar 3PV1 per M per VRMS yang kedua sama dengan akar 3PV2 per M. 3P-nya sama bisa kita coret, M-nya juga sama bisa kita coret, sehingga jadinya VRMS 1 nilainya adalah V per VRMS 2 yang kita cari. Berarti tinggal V per VRMS 2 sama dengan 1, karena ini kan V1-nya bernilai V ya, ini kita ganti jadi V. V2-nya itu menjadi 2V sehingga V-nya kita coret. Nah, di sini tinggal 1 ya. Akar 1 adalah 1, akar 2 tetap akar 2. Baru kita kali silang. VRMS 2-nya dikali 1 dan V kali akar 2. Maka ini jadinya VRMS 2-nya sama dengan akar 2V. Nah, itu besar kecepatan efektif gas yang kedua kalau volumenya dinaikkan menjadi 2 kali semula. Berikutnya mengenai energi dalam gas ideal ya. Energi dalam gas ini energi yang dimiliki oleh gas. Ini karena pengaruh adanya suhu. Ya, jadi kalau kita katakan energi internal gas atau energi dalam ini energi gabungan dari energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, vibrasi itu digabung ini menjadi energi dalam. Nah, untuk menghitung berapa besar energi dalam gas atau kita singkat sebagai U, itu ada beberapa rumus. Kalau gasnya itu monoatomik dengan F sama dengan 3, F ini artinya adalah derajat kebebasan. Jadi gas monoatomik itu derajat kebebasannya adalah 3. Artinya apa? Dia bergerak dalam 3 arah. Ada yang gerak rotasi, itu yang pertama. Ada gerak translasi yang kedua, atau gerak lurus. Sama gerak vibrasi atau bergetar. Contoh yang termasuk ke dalam gas monoatomik adalah helium, neon, dan argon. Nah, untuk menghitungnya, kita menggunakan persamaan U sama dengan jumlah partikelnya dikali dengan energi kinetik satu buah molekul gas. Atau sama dengan 3/2 N besar dikali K kali T. Nah, ini rumus umum untuk menghitung energi dalam untuk gas monoatomik 3/2 NKT. Sedangkan untuk gas diatomik seperti hidrogen, ya, nitrogen dan oksigen pada suhu yang rendah, maka derajat kebebasan tetap 3 sehingga rumusnya sama kayak gas monoatomik, yaitu 3/2 NKT. Kalau suhunya sedang, itu derajat kebebasannya 5, yaitu sekitar kurang lebih 500 Kelvin. Maka rumusnya jadinya 5/2 NKT.
Kalau suhunya tinggi, itu di atas 1000 ya, lebih kurang 1000 Kelvin, maka derajat kebebasannya 7, itu menggunakan rumus U sama dengan NEK atau sama dengan 7/2 NKT. Dengan N-nya jumlah partikel, K-nya konstanta Boltzmann, T-nya adalah suhu. Contoh, sebuah tabung gas berisi 1 mol gas oksigen pada suhu 27 derajat Celcius. Jika pada suhu itu molekul oksigen memiliki 5 derajat kebebasan, maka energi dalam 1 mol gas adalah titik-titik. N itu 1 mol, ya. Suhunya diketahuinya 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Derajat kebebasannya atau F-nya itu 5. Berapa energi dalamnya? Nah, langkah pertama bagaimana? Kamu cari dulu jumlah partikelnya atau N besar. Jumlah partikel menggunakan rumus N kali dengan Na. Na itu bilangan Avogadro, N itu molnya. Molnya kan 1, berarti 1 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga jumlah partikelnya sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, untuk menghitung U atau energi dalam, kita pakai rumus U sama dengan 5/2 N besar dikali K kali T. Nah, 5/2 ini kenapa kita pakai 5/2? Karena ada kalimat derajat kebebasannya 5. Nah, tadi kan sudah jelaskan. Kalau derajat kebebasannya 5 itu berarti pada keadaan suhu sedang. Itu nilainya 5/2 NKT seperti rumus ini ya. Lebih kurang suhunya 500 Kelvin. Nah, berikutnya kita masukkan ke dalam persamaan. 5/2 dikali N-nya itu adalah jumlah partikelnya tadi 6,02 kali 10 pangkat 23. K-nya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 23. T-nya adalah 300 Kelvin. Nah, ini kalau kita kaliin akan didapatkan nilai 6230,7 Joule. Nah, ini besar energi dalam yang dimiliki oleh gas oksigen tadi. Oke, cukup sekian dari saya mengenai teori kinetik gas. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.